to channel YouTube Temanku Sehat bersama saya Maria dan Dr. Anissa SPPD. Pandemi Covid juga belum berakhir. Nah, selama pandemi Covid ini ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari followers Temanku Sehat. Ada juga nih hari ini kita sudah ditemani sama Mas Rifki. Ya. Halo Mas Rifki. Halo juga. Gimana Mas hari ini? Banyak banget nih kayaknya pertanyaan yang mau diajuin ke Dr. Anissa nih. Kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Asik. yang dari dulu ingin saya sampaikan sebenarnya. Asik. Kayaknya banyak banget nih. Iya. Kayaknya bisa jadi 5 episode sendiri kayaknya. Iya, mudah-mudahan ya. Oke. Jadi sebenarnya banyak banget pertanyaan ya dari Mas Rifki sendiri. Iya, benar. Kira-kira apa sih? Boleh langsung ditanyain aja, kita sapa aja yuk dulu ke Dokter Anissanya. Halo, Ya, Dok. halo dokter. Halo. Ya dok, Mas Rifki, Mbak Maria. Halo, Dok. Riki dok, mungkin saya di sini menyebut diri saya nobody's people. Nobody's people. Nobody's people. Ya, orang Awam awam. lah ya. Ya, benar. Nobody's people. Sebenarnya ini udah pertanyaan udah sejak munculnya Covid sih, Dok. Terutama bagaimana pemerintah menangani penyebaran Covid-nya itu, Dok. Seperti itu. Yang paling mau saya tanyakan itu sebenarnya di antara rapid test, terus swab antigen dan PCR itu yang mana yang lebih akurat? Dan mengapa sekarang rapid test tidak menjadi sebagai acuan Padahal dibanding dulu itu digadang-gadang ya. Iya, Maksudnya, benar. udah rapid test aja kemana-mana, Iya. mau kemana, mau pergi keluar kota kemana. bahkan rapid saya test mau ke aja. puncak sekalipun itu di stop karena nggak punya surat rapid test. Iya. Iya. Nggak ngajak-ngajak deh. Iya, ngajak-ngajak ya Dok ya. Nggak boleh juga sih. Iya, nggak boleh juga. Lagian juga kan dulu ya rapid test katanya suruh rapid test kemana-mana Iya. rapid test, tapi sekarang udah nggak boleh ya. Iya. Kenapa ya Dok kayak gitu? Sebenarnya pada episode kita sebelumnya udah ya, tapi Oh, yang iya. apa-apa secara singkat kita review lagi Oke. ya. Yang namanya rapid test ada dua ya. Rapid yang awal dulu kita lakukan itu adalah rapid antibody ya, yang sekarang sudah tidak direkomendasikan untuk diagnosis. Karena rapid antibody itu gimana Mbak Maria? Itu akan positif setelah kekebalan itu terbentuk 2 minggu setelah. 1 minggu, Oh, masuk 1 minggu minggu. kedua Iya. atau setelah 5 hari ya. Nah, jadi tidak untuk diagnosis. Ada satu lagi yang sekarang digunakan adalah rapid antigen. Antigen, ya. Ya, itu atau dengan swab Swab, ya. ya, yang akan dalam 1 jam bisa diketahui. Nah, inilah yang sekarang banyak digunakan untuk diagnosis. Nah, tapi tentu saja gold standarnya adalah swab PCR. Kenapa tidak semuanya gold standar pakai PCR? Karena pertama untuk alatnya itu tidak semua fasilitas memiliki. Karena sangat untuk PCR test itu membutuhkan alat yang besar ya, fasilitas yang canggih dan tempat tertentu yang luas. Kedua, untuk pembiayaan juga saat Jauh ini lebih masih mahal ya. sekitar 900 ribuan ya, Iya. jauh lebih mahal walaupun difasilitasi oleh pemerintah, tapi tentu saja ada peraturan-peraturan. Sehingga karena PCR test atau RT-PCR ini, real time PCR ini terbatas, ada keterbatasan masalah waktu ya. Pada beberapa fasilitas bisa 6 jam ya, tapi bisa 2 sampai 3 hari ya. Lebih lama. Jadi itu tetap dilakukan, tapi untuk yang lebih cepatnya untuk screening diagnosis awal yang kita sebut swab antigen. Swab antigen. Atau disebut kadang rapid karena kan iya. 1 jam jadi. Iya, benar. Tapi bukan rapid yang awal dulu kita lakukan, rapid antibody. Iya. Karena sudah dari guidance WHO yang terbaru ya, Januari ini 2021, bahwa memang sebelumnya juga sudah dikatakan ya, sebelum guidance yang terbaru ini memang tidak dilakukan lagi, tidak boleh lagi ya rapid antibody atau serologi itu untuk diagnosis. Jadi untuk apa? Untuk kepentingan surveillance ya, kamu sudah pernah terinfeksi atau belum, dan saat terbentuk positif artinya masuk minggu kedua kekebalan sudah ada. Jadi padahal untuk corona COVID-19 penularannya adalah yang masa akutnya itu paling bahaya minggu pertama. Iya. Jadi kalau dia udah masuk minggu kedua, justru saat dia positif dia sudah tidak terlalu menular. Iya. Padahal kapan COVID-19 itu menular? Sebelum ada gejala, bahkan dikatakan bisa 2 hari sebelum gejala sampai minggu pertama. Jadi sekitar minggu pertama. Jadi memang yang lebih bagus tentu saja PCR atau ya alternatifnya yang lebih cepat dan lebih praktis rapid antigen yang swab. Jadi kalau yang rapid antibody dia bisa kapiler
atau vena. Vena, Nah, itu darah. Ya, itu tidak usah kecuali memang mau lihat kekebalan. Sudah ada apa enggak. Satu melihat fase penyakitnya di mana nih. Berarti ini udah minggu kedua atau sudah lewat dari 5 hari. Bukan yang akut awal. Siapa tahu kan Mas Rifkinya takut dok, maksudnya awal-awal aduh saya sakit nih, takut begini, takut, tapi mau ngecek juga takut. Saya kan minggu depan, ya udah ceknya antibody aja kalau gitu. Siapa tahu kemarin udah kena gitu. Sebenarnya sih dok, keluarga saya juga sempat nanya gitu, untuk mendiagnosis dari COVID ini pada saat rapid ya, rapid itu udah tepat atau belum gitu. Maksudnya kalau memang rapid nyatakan hanya sekedar untuk men-screening seperti itu, akan lebih baik pemerintah itu menyiapkan alat-alat PCR lebih banyak gitu dok. Betul, ini sebenarnya jawabannya belum habis. Kenapa masih dibutuhkan PCR tes? Karena untuk satu window periodnya si rapid swab ini ya hanya minggu pertama baiknya. Karena kemungkinan setelah masuk minggu kedua antibodinya positif, dia sudah tidak positif lagi. Karena antigennya sudah turun. Jadi window untuk kita periksa hanya di jadi sebelum H-1, satu hari sebelum ada gejala sampai hari ke-7 itu rekomendasinya. Itu untuk antigen. Yang swab antigen, sehingga harus dikonfirmasi dengan PCR. PCR kan benar-benar sampai selesai sembuh pun masih positif. Kedua, ya, ini untuk sensitivitasnya memang juga hanya 60 sampai 85%. Bervariasi. Ya, kalau PCR kan 99. Bisa dibilang hampir 100%. Sehingga harus dikonfirmasi dengan PCR tes, walaupun tadi dengan keterbatasan yang ada. Terus dok, ini soal ini ya dok, soal apa namanya yang digaungkan pemerintah soal 3M ya kan. Sebenarnya masyarakat ini perlu tahu sih dok, penyebaran dari virusnya ini secara spesifik itu seperti apa sih dok? Soal jaga jarak 1 meter, soal tidak boleh bersentuhan. Sebenarnya penyebaran virusnya ini sendiri dari orang A ke orang B itu seperti apa sih dok? Ya, terima kasih Mas Rifki pertanyaannya. Ini sedikit review juga ya. Jadi yang pasti adalah ini adalah melalui droplet ya. Virusnya itu memang dia melalui disebarkan dari droplet. Jadi dari saluran nafas. Ya. Bersin gitu ya dok ya? Iya, bisa bersin, bisa bicara pun kalau terlalu keras bisa. Kan ada droplet itu seperti percikan air ludah ya, atau kalau ada dahak ya dari dahak ya. Nah, kemudian adalah dari permukaan yang tersentuh ya dengan jadi namanya high traffic surfaces. Jadi permukaan yang sering tersentuh oleh tangan orang. Mungkin ya, atau dengan mungkin setelah dia menutup dari bersin dari tangannya ya. Bisa, karena itu harus mencuci tangan ya, menjaga jarak. Kenapa? 1 meter itu minimal. Tapi sebenarnya kalau bisa 1,8. Kalau mau lebih aman 3 meter. 3 meter. Atau ya minimal 1,8, 1,5 ya. Rekomendasinya 1,8. At least setidaknya 1 meter. Kenapa? Karena diperkirakan saat lompatnya droplet tersebut adalah bisa mencapai 1,8 itu atau minimal 1 meter. Ya. Jadi disarankan juga kalau lagi nyanyi juga tuh ya. Nah, itu juga jangan maksudnya kan kita tidak tahu, bisa aja dia sepertiga orang yang terinfeksi tapi tidak bergejala. Karena sepertiga orang yang positif tidak bergejala, 30%. Penelitiannya ada sekitar roughly kasarnya 30%. Nah, kita kan nggak tahu dia nyanyi-nyanyi dia nggak ada gejala, gimana kalau dia positif. Nah, karena itu disarankan tetap harus memakai masker ya. Jaga jarak. Ya, dan dari orang yang batuk-batuk tentu aja ya kita juga kalau ada orang batuk atau ada bergejala walaupun ya itu. Sekarang kalau udah orang batuk kita langsung kayak Tapi permasalahannya penelitiannya adalah banyak yang banyak itu dari orang yang tidak bergejala. Jadi COVID itu salah satunya penularannya kenapa cepat dia banyak ya, bisa menular dengan cepat banyak karena terutama yang kuncinya adalah dari orang yang nggak sakit atau positif. Maksudnya bukan nggak sakit, dia positif tapi dia tidak terlihat sakit. Yang 30% itu justru menurut penelitian ya, menurut WHO juga, CDC juga ya, Center of Disease Control ya, itu malah dari yang memegang peran adalah orang yang nggak bergejala ini, sulitnya di situ. Malah kalau orang batuk-batuk udah jelas kita jadi takut ya. Kita takut, kita langsung pergi. Oke, sekarang mengenai jarak, tentu saja mencuci tangan juga, karena kan, dan jangan menyentuh ya, karena bisa masuk mulut, hidung dan mata ini kan, ya karena bisa ya mata diusahakan juga walaupun tidak langsung ke saluran nafas, tapi disarankan ditutup juga
3 itu. Dan tentu saja sering-sering mencuci tangan atau dengan hand sanitizer. Karena sebenarnya virus itu dengan sabun juga dia mudah mati. Karena dia sebenarnya lemah. Tapi sekali dia masuk atau inokulasi ke dalam saluran nafas ya, dan dia masuk ke dalam sel melalui reseptor, nah itu dia udah cepat. Selamat ya Anda. Lebih cepat menular daripada yang coronavirus yang satu ya, yang SARS 1. Ya, kalau COVID-19 kan SARS 2. Ya, benar. Ya, dia lebih cepat menular. Atau dari si MERS. Dari MERS ya. Ya, Middle East Respiratory Syndrome. Nah, itu tidak semenular itu. Walaupun sebenarnya angka kematiannya 10 kali kalau influenza ya, atau yang SARS 1 itu kematiannya jauh lebih tinggi daripada atau MERS itu lebih tinggi daripada si COVID. bisa 40%. Oh. Yang Middle East ya, dia kematiannya lebih tinggi. Kalau COVID-19 kan sekitar 1-3%. Ya, kematiannya ini hanya bisa 40%. Jadi bisa 10 kali, sekitar 10 kali lebih tinggi kematiannya sebenarnya MERS. Tapi COVID ini sangat mudah menular. Dan terutama tadi kan ada yang nggak bergejala. Jadi dia ada mutasi awal di mana dia lebih mudah untuk masuk ke sel pernafasan kita ya, lebih mudah, lebih kuat mengikatnya pada reseptor, dan replikasi virusnya lebih banyak, termasuk yang varian-varian baru ini. Varian baru, ada lagi varian baru nih. Ya, varian baru COVID-19 ya, dia ada lagi varian-varian sekarang ya, yang di London. Ini ya udah kayak produk buat anak-anak. Ada varian strawberry, ada varian jeruk, anggur. Iya. Ya, kita harus menyikapi dengan tetap optimis ya, walaupun sebenarnya ini kreatif juga kabar menyedihkan sebenarnya kan, karena si varian ini yang ada di London, di Brazil, di Afrika Selatan ya, di Nigeria atau di Afrika Selatan ini ya, itu dia lebih cepat menular karena virusnya juga seedingnya lebih cepat, keluarnya lebih banyak ya, sangat cepat gitu ya, cepat menular, walaupun tidak lebih baik, tidak lebih parah, tidak lebih parah. mematikan. Tidak ada bukti bahwa virus yang varian COVID-19 ini lebih mematikan, tapi kasusnya menjadi berlipat ganda sangat banyak, sangat cepat. Karena dia dikatakan lebih menular. Lebih mudah menular. Lebih mudah menular. Iya. Berarti ini si COVID ini lama-lama lebih mirip kayak si penularan hepatitis kali ya dok ya, hepatitis A, B, C itu kan juga kayak gitu ya, mirip-mirip, yang ada yang mudah menular tapi lebih cepat sembuh gitu dok, atau beda nih dok? Ya, kalau ya memang hepatitis lebih mudah menular daripada HIV ya, tapi ini lebih lagi. COVID lebih mudah menular lagi, apalagi yang menular. varian baru, karena itu menjadi pandemi dan tidak ada yang punya kekebalan dan belum ada punya vaksin kan. Nanti setelah vaksin ada. Blueberry kali ya, jadi orang banyak suka, atau rasa coklat. Mungkin nanti ada varian yang mix. Variannya lebih laku ya. Itu varian lain Bapak. Sama ini dok, soal jaga jarak ya dok ya. Beberapa orang sekarang ini dok, kalau untuk soal berkerumun gitu, lebih suka berkerumun di tempat-tempat yang maksudnya terbuka gitu. Harus. Dok. Apa ada hubungannya efektivitas si virus ini masuk ke tubuh manusia itu dengan cahaya matahari dok? Bukan. Atau dengan angin gitu dok? Bukan. Dari penelitiannya, walaupun sempat ada indikasi apakah ini berkaitan dengan suhu, temperatur dan sebagainya, ternyata tidak ada penelitian yang mendukung. Sama aja katanya. Jadi mau panas mau enggak itu sama aja. Tapi yang berbeda adalah ventilasi. Jadi ventilasi itu kalau harus terbuka luas, terbuka lebar, jadi pertukaran udara baik, dan seperti konsentrasi virus yang ada di situ jadi seperti diencerkan. Jadi diencerkan. Nah itu makanya rekomendasinya semua yang namanya outdoorisasi. Jadi semua sekarang luar negeri juga restoran apa semua dibikin outdoor. Ya, terus benar. ya karena indoor takutnya, apalagi kalau dia tertutup kan, kalau ventilasinya nggak bagus ya, kemudian jarak antar orangnya jadi lebih sedikit dan akumulasi virus di situ. Misalnya kita nggak tahu ada 10 orang, yang 2 ternyata OTG. Positif, tapi yang 30% itu positif tapi tidak bergejala. Ternyata 2, balik masing-masing bawa virus. Jadi banyak kan terkonsentrasi di situ. Ventilasi nggak bagus. Nah, jadi orang-orang yang lain bisa terkena. Karena kalau bisa kan dia beberapa jam virus tersebut bertahan di udara sebelum mungkin dia jatuh ke bawah. Atau melalui yang sentuh tadi, permukaan yang sering tersentuh, makanya di disinfektan. Sering-sering. Kalau yang sering tersentuh seperti lift,
makanya kan sekarang semua juga udah pakai kaki kan. Iya, benar. Tiket parkir Iya, udah tiket pakai parkir, ya. tanpa sentuh sekarang. Ya, atau kalau memang harus terpaksa sentuh ya langsung di disinfektan permukaannya. Ini sebenarnya menarik sih dok. Ini mungkin keresahan saya sendiri dok. Di jalan itu dok, itu saya sering lihat ada orang yang hanya pakai masker saja, tidak pakai face shield. Ada yang orang pakai face shield saja, tidak pakai masker. Sebenarnya yang mana yang lebih baik atau harus keduanya dok? Ya, rekomendasinya kalau ada orang lain ya dan dalam jarak masih dekat ya, kurang dari 2 meter ya, itu harus pakai masker. Kecuali memang cuma sendirian di ruangan tertutup. Kecuali outdoor. Kalau outdoor nggak terlalu, outdoor dan orangnya jauh-jauh tidak terlalu harus. Ya, tapi kalau indoor kemudian ada orang atau outdoor tapi orangnya dekat itu harus pakai masker. Face shield tidak, itu hanya tambahan, hampir tidak ada gunanya ya. Ya, karena yang paling ya mungkin harus ada penelitian lagi, tapi yang nomor 1 adalah maskernya. Tapi yang tentu sesuai rekomendasi ya. Kalau tenaga medis kan harus yang N95 misalnya ya. Ya kalau untuk orang biasa yang tidak banyak kontak dengan yang kemungkinannya positif tinggi, yaitu yang seperti kita bahas kemarin Mbak Maria ya. Jadi masker yang kalau bisa 3 lapis ya. Kemudian kalau kita terawang itu biasanya 3 lapis itu memang tidak akan bisa diterawang ya. Bahkan sebenarnya even masker yang kain simple aja itu juga bisa melindungi sampai 60% setidaknya. Kecuali jadi sebenarnya tetap tetap baik. Iya, cuman maskernya ya makanya harus cukup ketat, kemudian menutupi hampir sampai telinga ya, sampai ya yang wajar ya, hampir ke kedua telinga ya. Nah, kalau kendor apa dia yang naik turun dan jangan sering disentuh maskernya dok. Iya. Jangan sering disentuh karena sama aja, karena kan kalau dia tersaring di sana virusnya, tangannya menyentuh jadi tidak boleh sering-sering disentuh. Kalau mau melepas ya harus dengan cuci tangan atau disinfektan dulu atau hand sanitizer. Sedia hand sanitizer di tas. Ya dok, sebenarnya sih banyak sih dok keresahan saya. Cuman ini mungkin jangan resah. Nanti kalau resah nggak bisa tidur. Kayak kemarin episode kita itu nggak bisa tidur, depresi ujung-ujungnya. Waduh, jangan bunuh diri dong. jangan. Bahaya. Ini sebenarnya baru-baru ini sih dok keresahan saya sih dok, soal virus COVID ini. Sebenarnya jika dibandingkan dengan virus flu, sebenarnya kan kita tahu dok, virus flu ini tanpa obat pun bisa kita obati ya kan dok. Apakah dari ilmiahnya si virus ini berbeda dok dengan virus COVID ini dok? Iya, mungkin yang Mas Rifki maksud adalah virus coronavirus human. Iya. Ya, itu yang akan mengakibatkan gejala flu yang tidak sampai ke paru atau tidak menyebabkan pneumonia. Jadi hanya gejala flu saja, ya demam tinggi karena dia virus kan, terus ada gejala pilek ya, tenggorokan sakit, badan ngilu-ngilu ya, seperti itu. Tapi bedanya adalah human coronavirus yang mengakibatkan gejala influenza ini tidak akan menyebabkan pneumonia dan tidak mengakibatkan jaranglah mengakibatkan kematian ya, karena tidak mengakibatkan pneumonia atau infeksi saluran nafas bagian bawah. Berbeda dengan coronavirus. Animal coronavirus. Jadi SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 yang COVID-19 ini adalah animal coronavirus. Artinya ini adalah virus yang dari binatang. Ya, kalau yang COVID kan ini memang dari kelelawar. Nah, COVID dari kelelawar ternyata. Iya. Ya, yang di Wuhan, China. Nah, jadi kalau ini yang khususnya yang COVID-19 animal coronavirus ini, dia bisa mengakibatkan pneumonia karena dia sudah transfer dari animal ke human, dari hewan ke manusia, dan dia lebih karena dia saat dia mengalami mutasi juga. Saat dia pindah spesies dari animal ke human itu, nah itu dia juga mengalami mutasi di mana dia menjadi lebih berbahaya ya, dan juga lebih menular. Tepatnya ya. Ya, seperti itu. Dan itu ada penjelasan molekuler genetiknya yang lebih spesifik lagi, tapi kurang lebih seperti itu. Sehingga bisa mengakibatkan pneumonia dan sangat mudah menular karena dia punya
spike protein spike itu yang dia akan menempel pada spike itu, jadi kayak kita ada spike-nya ya, ada rambut gitu, ada penonjolan ya, seperti landak ya, itu di penonjolan di dari permukaan luar virusnya. Nah, protein inilah yang akan berikatan dengan sel saluran nafas saat masuk di saluran nafas manusia ya, dengan reseptor yang kita sebut ACE ya. Nah, kemudian tapi setelah itu akan bisa lewat di mana saja ya, di setelah saluran nafas ya, dia bisa juga di otak, bisa di saluran pencernaan, makanya ada gejala diare ya, bahkan bisa ditemukan di feses juga. Nah, jadi itu memang lebih berbahaya. Oh, berarti jika orang terkena si virus corona ini, maksudnya COVID-19 ya, ini, betul. Ini akan mengalami gangguan kayak mungkin muntah-muntah, diare Nah, gitu. tergantung. Sepertiga akan 30%, sekitar 30% akan tidak mengalami gejala. 2/3 lagi akan mengalami gejala. Nah, nanti apakah dia akan Nah, kita masuk nih. Sekarang sudah ada pembagian di yang guidance WHO yang terbaru yang Januari 2021 ini, maka dibagi apakah gejalanya hanya mild yang masih mungkin masih bisa di rumah, yang nggak harus dirawat. Mild itu adalah dia tidak pneumonia. Jadi tidak ada pneumonia. Jadi tidak semua COVID jadi pneumonia atau pneumonia itu infeksi paru ya. Jadi dia mild, hanya ngilu-ngilu, mual, pusing, tubuh nyeri, anosmia misalnya ya. Anosmia itu hilangnya penciuman ya. Ini khas buat COVID-19. Walaupun untuk flu biasa juga kita hilang penciuman, tapi untuk COVID-19 itu hilang penciumannya lebih, walaupun tidak semua pasien, tapi kalau dia ada itu khas. Akhirnya kan para peneliti mencari kenapa, katanya sih karena saking virusnya itu banyak sekali di saluran nafas sehingga sangat merusak sel-sel itu sampai timbul rasa seperti itu, saking badainya lah, saking hebatnya ya. Tapi itu bisa balik lagi kan, Dok? Kembali lagi, tentu saja itu bisa, karena kan selnya akan tumbuh lagi dan biasanya periodenya juga tidak lama, ada yang cuma 2 hari, ada yang 5 hari, tapi tidak semua, mungkin sekitar 60%, yang 60%. Tapi yang paling banyak tentu saja demam. Tapi sekarang ada COVID, mungkin ini varian ya, kita perlu tunggu penelitian. Ada yang cuma mual-mual sama pusing. Sekarang COVID nggak harus demam. Makanya itu, ini sebenarnya jadi keresahan saya juga. Jadi kalau saya punya gangguan muntah-muntah atau diare, bisa COVID, itu mild, ringan. Ada lagi kalau sudah masuk ke pneumonia, ada bukti pneumonia, batuk, sesak, ada di ronsen, ada keterlibatan paru, ya. Nah, itu nanti pneumonia yang berat atau yang biasa. Jadi pneumonia juga ada ininya lagi ya, Dok ya. Jenis-jenis pneumonia beda-beda lagi. Ya, kalau dia yang berat, ya dia sudah pneumonia berat, ya ada nafasnya menjadi takipnu atau di atas 30 kali per menit, menjadi cepat nafasnya, atau saturasinya turun di bawah 90%. Nah, itu masuk berat. Jadi ringan, sedang, terus berat ya. Kalau sedang atau berat ya tentu saja lebih baik dirawat di observasi di rumah sakit, apalagi kalau ada komorbid. Kemudian kalau lebih parah lagi adalah yang kritis. Ya, itu kalau masuk kritis di mana dia sudah membutuhkan alat bantu nafas, ventilator, misalnya sudah terjadi ARDS. Jadi sudah dikasih oksigen pun dia karena paru-parunya sudah terisi oleh sel radang ya, sudah banjir oleh sel radang sehingga pertukaran oksigennya nggak bagus. Itu biarpun dikasih oksigen dia juga tidak bisa naik kadar oksigen darahnya. Nah, ini yang masuknya kritis dan akan terjadi kerusakan organ lain. Iya, Dok, saya tuh pernah dengar statement salah satu dokter di YouTube itu, dia berpendapat bahwa sekarang ini varian COVID itu bervariatif seperti itu, Dok. Betul. Gejalanya juga bervariatif, gangguannya bervariatif, dan setiap orang punya ciri-ciri terkena COVID sendiri gitu, Dok. Jadi apakah si vaksin ini, karena saya pernah dengar juga contohnya seperti ini ya, kalau si vaksin A itu hanya bisa mengobati misalkan gelas ini ya, Dok. Vaksin A hanya bisa mengobati gelas dengan bentuk seperti ini gitu. Spesifik, sangat spesifik. Betul, seperti ini. Betul. Jika nanti ada kumisnya, yang varian, jadi takutnya nggak protektif, jadi nggak ada gunanya. Iya, jadi nanti misalkan ada kumisnya, vaksin ini
nggak bisa ngobatin yang di luar spesifik yang sudah dia baca seperti itu. Ngobatin itu kan buat obat ya. Kalau Oh, iya. vaksin ini kan untuk mencegah. Ya, gitu maksudnya kan. mencegah. menyembuhkan lebih cepat, Nah, membantu itu kali ya sistem lebih tepatnya. imunnya. Karena sudah ada antibody atau sudah ada sel memori. Ya, terima kasih Mas Rizky pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang varian ini menjadi resah kan. Awalnya memang benar varian ini sudah ada ya. Varian ada yang di Brazil, ada yang di Afrika Selatan, ya, ada beberapa negara di London ya. Karena tiba-tiba para peneliti menemui kan kenapa kasusnya menjadi melonjak sangat besar. Itu satu. Akhirnya ditemukan suatu varian yang berbeda yang memang dia mengalami mutasi si COVID-19 ini. Jadi bagian dari COVID-19 tapi dia mutasi sedikit-sedikit. Mutasi itu apa sih? Perubahan sel kode genetik pada sel genetiknya ya, pada materi genetiknya. Jadi dia point mutation. Terutama itu pada protein si spike-nya itu. Jadi nggak banyak-banyak sebenarnya perubahan kode genetiknya, sedikit-sedikit aja di beberapa kode genetiknya, ya di kode-kodenya. Tapi itu sudah membuat vaksin itu, virus itu, varian ini menjadi lebih mudah menular, ya karena dia lebih mudah melengket si protein spike yang udah mutasi pada varian-varian ini lebih mudah lengket pada sel manusia. Maaf, dan saya potong sebentar Dok. Bisa dijelasin nggak protein spike tadi? Spike tadi itu seperti apa sih Dok? Iya, jadi molekul virus itu ya dia seperti bulat, dia terdiri dari materi genetik, terus dia ada kapsidnya, ya kapsid itu adalah seperti lapisan luarnya, kemudian ada lagi envelope-nya seperti lapisan lemak. Nah, kemudian di paling luarnya itu ada penonjolan-penonjolan protein, jadi dia akan seperti antena lah, akan berikatan dengan gitu sehingga akan berikatan dengan reseptor di sel manusia yang ACE reseptor tadi, ACE. Nah, jadi satu, karena banyak kasusnya meningkat, diketahui ternyata bedanya walaupun hanya sedikit, ya. Kemudian kedua bisa diketahui adalah kenapa misalnya dilakukan PCR nih, dilakukan PCR untuk konsepnya adalah PCR itu bisa positif karena mengenali 3 bagian terpenting dari virus ini, protein S misalnya atau apa. Jadi 3. Nah, kok yang 2 positif, yang 1 negatif? Biasanya 3-tiganya positif. Misalnya manusia nih dikenali dari tangan kanan, tangan kiri dan kepalanya misalnya 3 bagian dari virus tersebut. Nah, tetapi ditemukan yang 2 hanya positif, yang 1 negatif. Ternyata virus yang COVID-19 yang sebelumnya itu mengalami mutasi sedikit. Padahal dia udah kena gitu Dok. Maksudnya? Padahal dia sebenarnya udah kena COVID, tapi kenanya varian yang lain. Jadi pas dites ternyata nggak kena, maksudnya dia tetap negatif positif gitu. Untuk yang 2 penanda, tapi 1 penanda negatif. Ternyata COVID-19 yang sudah bermutasi ya, atau kita sebut varian. Kemudian kenapa bisa diketahui di awalnya ada varian? Selain karena kasus yang meningkat dan ternyata ditemui varian yang baru dari COVID-19 ini, juga dari misalnya saat dilakukan PCR. PCR itu konsepnya adalah dia mengenali fragmen atau bagian dari virus tersebut. Ada 3, misalnya diambil 3, ya 3-tiganya harus positif. Nah, ini tahu-tahu dari penelitian itu kok hanya 2 yang positif, yang 1 kok negatif. Ternyata karena dia sudah bermutasi sehingga yang 1 sudah tidak dikenali oleh si PCR tersebut, ya karena menggunakan 3 komponen dari virus tersebut yang penting diambil. Misalnya kalau manusia diambil, misalnya virusnya manusia ya diambil kaki, tangan kanan, tangan kiri, kepala. Nah, kok yang kepala nggak dikenali lagi? Ternyata dia bermutasi. Berarti gini ya Dok ya, berarti itu konsepnya sama kayak vaksin yang tadi Mas Refki tanya kan, bahwa vaksin itu cuman bukan mengobati, maksudnya mencegah untuk terkena dari penyakit yang seperti ini. Tapi kalau ada kumisnya dia tidak mencegah. Mungkin kan sama kayak gitu, saya belum nanya pertanyaan sama kedua kayak PCR itu juga berarti. Ini baru pertanyaan pertama yang mengenai benar nggak ada varian. Itu benar. Pertanyaan kedua yang mengenai vaksin itu memang sekarang adalah topik yang sangat hot dan sedang diteliti karena vaksin ini kan baru sekitar setahunan. Ya seperti yang Sinovac CoronaVac ini yang sekarang kita gunakan untuk termin Januari sampai April, ini baru diteliti itu adalah Januari 2020. Jadi baru 1 tahun. Nah, jadi masih terus tentu saja untuk lebih menyempurnakan apa yang dinilai efikasi, efektivitas dan keamanan. 3 itu. Nah, itu tetap sedang dalam penelitian day by day setiap harinya. Sampai saat ini yang bisa saya kemukakan adalah penelitiannya adalah
karena mereka takut akan hal ini, bagaimana dengan divaksin nanti efektif gak, akhirnya dilakukan penelitian. Kalau dengan menggunakan varian-varian yang sudah mutasi ini, ya, apakah vaksin tetap bisa membentuk antibodi yang memproteksi? Ya, hasil penelitiannya tetap bisa. Tapi ada beberapa indikasi memang ada 1-2 ya yang menjadi ini memang penelitiannya belum konklusif, yang memang nggak bisa. Ya, tapi sampai saat ini katanya belum ada bukti bahwa yang pasti bahwa kalau vaksin yang ini tidak bisa melindungi dari yang mutasi, karena yang mutasi atau varian ini hanya sedikit sekali perubahannya ya. Sehingga setidaknya antibodi yang sudah terbentuk spesifik untuk COVID-19 yang belum mutasi sama yang sudah mutasi kan secara garis besar mungkin 90%-nya itu sama, sehingga antibodi yang akan terbentuk juga akan melindungi mungkin 90%. Tapi tentu saja ini bisa berubah day by day karena kan masih penelitian terus. Nanti akan diumumkan lagi kalau memang ternyata seperti virus influenza juga kan. Iya, benar. Vaksinnya biarpun hanya 50% efektif tetap menurunkan angka kematian atau angka morbiditas sangat banyak, sehingga sangat signifikan untuk menurunkan jumlah kasus. Nah, sekarang juga kemungkinan rekomendasinya untuk tiap tahunnya nanti akan kalau perlu ya divaksin lagi karena untuk melindungi terhadap varian COVID-19. Misalnya kita udah divaksin sekarang, ya ada kemungkinan ini semua masih studi-studi prediksi ya. Kalau dari studi tersebut kemungkinan ya tahun depan harus diberikan vaksin lagi karena si COVID-19 ini adalah karakteristiknya dia terus bermutasi. Jadi vaksinnya juga ya, itu agak harus diperbaruin terus ya. Ya, dia terus bermutasi walaupun dia sangat aktif untuk bermutasi, walaupun mutasinya sangat kecil-kecil, sangat sedikit perubahannya maksudnya gitu ya. Perubahan kode genetiknya sangat sedikit-sedikit, tidak mutasi besar-besaran, tidak hebat gitu dari misalnya dari spesies A menjadi apa, tidak ya, namanya juga mutasi yang hanya di beberapa titik kode genetik untuk pembentukan virus tersebut, tapi dia terus dinamis sehingga muncullah suatu teori-teori bahwa mungkin memang dalam setahun ya kalau divaksin mungkin harus divaksin lagi. Jadi kita belum bisa jawab pertanyaan Mas Rifki, tapi untuk saat ini setidaknya divaksin dulu untuk melindungi secara garis besar atau sebagian besar. Tapi untuk ada kemungkinan memang karena dia terus bermutasi, kita harus disamakan seperti virus influenza kan setiap 1, 2, 3 tahun juga harus kita vaksin lagi. Iya. Seperti itu. Berarti vaksinnya tetap bermanfaat sebenarnya ya, Dok ya? Ya, karena sudah ada penelitiannya. Fase 1, 2, 3 ya. Bahwa satu adalah keamanannya memang tidak ada efek samping yang berat yang atau mengakibatkan sampai masuk rumah sakit atau sampai mengakibatkan gejala sisa atau meninggal dunia. Itu adalah definisi efek samping berat. Ini hanya ringan. Ringan itu apa? Pada suntikan sakit, mungkin ada sedikit demam yang tidak sampai membutuhkan perawatan ya. Kemudian sedikit mungkin sedikit lemas ya. Tapi tidak signifikan, jadi hanya mild, sehingga efektif, sehingga safety, aman, bisa lolos dari penelitian dan bisa lolos menjadi vaksin yang boleh digunakan. Kedua adalah dia efikasi atau efektifnya ya memang minimal di atas 50%. Sinovac, Coronavac ini kan memang efikasinya ada beberapa studi ya kan, Brazil 50%, kemudian 70% ya, di Turki 90%, di Indonesia 65-70%. Nah, setidaknya angka terendahnya adalah 50, itu pun sudah dirubah menjadi 70%, 78. Setidaknya melindungi 50%. Vaksin influenza juga cuma melindungi 50%, tapi tetap kita pakai dan tetap menurunkan angka kejadian dan kasus yang cukup signifikan. 50% at least better than nothing.